silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Shalom. Oke, silakan duduk, silakan duduk. Ya, terima kasih untuk pemain musik yang melayani Tuhan. Saudara, hari ini adalah minggu pertama di bulan Juli, betul ya? Sudah setengah tahun lewat ya, sudah setengah tahun. Setengah tahun itu berapa lama ya? 6 bulan. Sudah setengah tahun. Dan setengah tahun ke depan, kita akan terus menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Amin. Namun kita perlu mengevaluasi hidup kita 6 bulan sebelumnya. Sehingga akhirnya kalau umpamanya ada yang melenceng, nggak kejauhan melencengnya. Bisa dikembalikan, amin. Saya bersyukur kemarin bersama dengan Bang Leo, kami melayani di Rutan. Rutan itu apa? Rumah tahanan, ya, kelas 1 Makassar. Kami mendengar ada sekitar 50-an orang di dalam. Yang datang kemarin 40-an, ada sekitar mungkin 6-8 orang gak ikut ibadah. Sebelum ibadah dimulai, saudara, saya menghampiri semua tahanan ini ya. Kenalan dengan mereka, ngobrol, nanya namanya siapa, terus sudah berapa lama di sini, lalu berapa lama vonisnya. Gitu ya, saya nanya, mungkin mereka kaget, karena sebelumnya pasti nggak ada pendeta yang gitu. Pendeta datang paling khotbah, terus kalau ada yang minta doakan, doakan. Saya nggak, sebelum ibadah mulai, saya datangin, nanya, nama-namanya macam-macam. Sampai ada namanya Andi, sama seperti saya, nama kecil saya Andi. Tapi bedanya dia suku asli Makassar. Wah, menarik ya, dia udah datang kepada Tuhan. Lalu ada macam-macam lah. Saya nanya kasusnya apa. Anak-anak muda kasusnya narkoba. Wah. Anak-anak muda ada lagi kasusnya perkelahian. Wah. Lalu ada lagi kasusnya menggelapkan uang perusahaan. Wih. Ya. Macam-macam kasusnya. Yang lain lagi ada lebih berat lagi. Ya. Dan ada yang belum jatuh vonis berapa tahun? Saya belum tahu, Pak. Masih di pengadilan. Nanti baru divonis berapa tahun. Dan saudara, akhirnya perkenalan itu membuat suasana menjadi cair. Ya, sudah. Saya khotbah, waktu khotbah saudara, ada satu hal yang Tuhan taruh dalam hati, yaitu bagaimana caranya bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam penjara. Saudara bayangkan, kalau orang di penjara itu susah loh lihat kebaikan Tuhan. Saudara sudah pernah di penjara? Belum ya? Berharap kalau ke penjara itu karena melayani Tuhan ya. Ya, saudara, jadi susah menemukan. Tapi saya dorong mereka dari 1000 hal yang buruk yang tidak mengenakan di dalam penjara. Coba cari satu aja. Berapa saudara? Satu aja. Satu yang kecil. Apa kebaikan yang kamu alami selama di penjara ini? Gitu loh. Wah. Mudah nggak pertanyaannya? Mudah Pak. Oke, saya turun dari mimbar. Saya nanyain satu-satu saudara. Saya kasih mic-nya. Apa? Kaget mereka. Nah sudah. Saudara dengar baik-baik. Mungkin karena itu ruang ibadah, banyak yang bilang, selama ini saya tidak ibadah. Di penjara saya baru beribadah. Selama ini saya tidak dekat dengan Tuhan. Tetapi selama di penjara saya jadi dekat dengan Tuhan. Baru makanya saya bilang, kalau gitu bisa tahanannya lebih lama. Supaya lebih dekat dengan Tuhan. Ada yang bilang, saya belajar bersabar. Ada yang bilang, saya belajar bersyukur. Ada yang bilang, saya belajar mengampuni, memaafkan. Saudara, susah loh di penjara itu loh. Susah, saudara. Dan akhirnya singkat cerita firman Tuhan disampaikan. Ketika firman Tuhan disampaikan, saya bilang sama mereka bahwa saudara, dosa atau kejahatan yang Anda lakukan di dunia ini, saudara bayar dengan hukuman di penjara. Tapi ada penjara terbesar, hukuman terbesar yang menanti semua orang. Dan tidak ada seorang pun yang terlewat dari itu. Yaitu hukuman dosa, yaitu maut. Semua mereka. Penjara tidak bisa membebaskan kita dari dosa. Penjara tidak bisa membebaskan kita dari maut. Akhirnya saya khotbah terus
tentang kematian Kristus, tentang kelahiran baru, sampai saya berkhotbahkan tentang bagaimana Yesus itu menjadi korban penebus supaya kita merdeka. Dan saya buat prahmen seperti yang biasa saya lakukan, yaitu bagaimana ada orang berdosa, ada Yesus sebagai pembela, ada iblis, dan ada Allah Bapa. Akan ada pengadilan yang memutuskan, kamu berdosa. Tetapi Yesus akan berkata, benar dia berdosa, tetapi aku sudah mati bagi dia dan mengampuni dia. Dan dia menerima korban kematianku sehingga dia diselamatkan. Sehingga iblis tidak bisa lagi mendakwa. Wah, fragmen singkat itu membuat mereka mengerti. Dan akhirnya di akhir ibadah, saya tantang dong mereka terima Injil, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ya, siapa di antaramu yang tahu bahwa kau manusia berdosa dan kau takut kalau kau mati, kau akan dihukum dan binasa karena dosamu? Siapa di antaramu yang belum yakin dengan keselamatan, yang belum pernah menerima kasih Kristus yang sejati? Taruh tanganmu di dada, taruh tangan di dada. Udah. Saya ajak semua berdiri. Saya ajak mereka berdoa terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Amin. Menarik. Saudara, setelah ibadah selesai, pembina daripada rutan itu ngomong begini. Benar Pak, selama ini dia udah melayani bertahun-tahun. Benar, hari ini saya dicelikan Tuhan bahwa perjalanan kita di penjara ini tidak bisa membebaskan kita dari hukuman dosa. Hukuman maut. Hanya Tuhan Yesus yang bisa. Mantap. Dan udah selesai. Kan saudara kita pelayanan ini dengan gereja lain. Nah, ada gereja lain yang melayani di sana setiap awal bulan, hari Sabtu. Dan dia panggil gereja kita. Para pelayan gereja ini ngomong gini, Pak, terima kasih banyak. Terima kasih apa? Saya sama Bang Leo lihat-lihatan. Terima kasih apa? Selama ini saya berdoa. Kapan mereka ini ditantang lahir baru? Terus, baru kali ini Pak. Walah, jadi kita bersyukur. Saya bilang sama dia, terima kasih ya kita kerjasama. Kalian membajak selama ini, saya menanam dan kita menuai bersama-sama. Oleh sebab itu dengar Bapak Ibu Saudara, kenapa saya harus ceritakan ini? Karena hari ini tema khotbah kita adalah mendapat kekuatan baru. Kita belajar tentang apa? Raja Wali. Karena masa di penjara itu akan bisa menjadi salah satu masa seperti Raja Wali dibentuk Tuhan. Oke, saudara, tema tahun ini adalah apa? Encounter to fruitful. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan sebagai murid Kristus supaya akhirnya kita menghasilkan buah. Kita belajar dari Yehezkiel ketika berjumpa dengan Tuhan, dia melihat Allah itu dengan tampilan yang dilihat oleh Rasul Yohanes di kitab Wahyu di Pulau Patmos, yaitu bagaimana dia melihat ada 4 sosok, betul ya? Di kirinya itu ada lembu, di kanannya singa, di belakangnya Raja Wali, dan wajah di depannya anak manusia. Kita udah belajar ya, udah belajar sama-sama. Udah belajar di pertama-tama kita belajar tentang lembu, ya. Kita belajar tentang lembu, lalu kita belajar tentang apa? Singa. Dan minggu ini selama 2 bulan ke depan kita akan belajar tentang apa? Raja Wali. Lalu nanti anak manusia, dan di tengahnya ada anak domba yang sama-sama nanti sampai kita belajar waktu Natal nanti. Saudara, tujuan kita mempelajari itu yaitu apa? Kita melihat karakter Allah, pribadi Allah, dan juga kita melihat karakter kita sebagai murid Kristus. Supaya kita akhirnya menghasilkan buah. Tapi kita tahu juga bahwa 4 gambaran ini mewakili yang namanya 4 kitab Injil. Ya, Matius itu melambangkan anak manusia, Markus itu melambangkan singa, Lukas itu melambangkan lembu, dan Yohanes melambangkan Raja Wali. Gitu ya, kitab Injil, kitab Injil. Di dalam kitab Matius banyak sekali tulisan anak manusia, anak manusia, anak manusia. Di kitab Markus yaitu singa. Bagaimana singkat sekali kitab Markus dituliskan tentang keberanian Yesus sebagai anak singa dari Yehuda. Karena Markus memang ditulis untuk orang Yahudi. Lalu kitab Lukas berbicara tentang bagaimana Yesus sebagai pelayan. Bagaimana dia melayani. Lukas itu kita terpanjang, dituliskan Yesus melayani di rumah ibadat, di pasar-pasar, di danau, di mana-mana, di rumah-rumah dia datang. Terakhir Yohanes, yaitu kitab Injil yang mencatat, yang membawa kita terbang tinggi,
melihat siapa Yesus itu. Makanya dari dalam kitab Yohanes kita lihat pribadi. Ada dikatakan 7, the 7 I am. Aku adalah, aku adalah, aku adalah. Dituliskan. Karena itu teologi yang tinggi. Nah, itu gambaran pembelajarannya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Raja Wali. Sama-sama bilang Raja Wali. Nah, sudah pernah lihat burung Raja Wali? Wah, orang Indonesia belum pernah lihat. Mungkin pernah lihat kalau ke Dufan, ke kebun binatang, ya. Nggak ada di alam bebas kita. Ya, tidak ada. Di Amerika ada. Waktu saya ke sana juga kemarin dibawa lihat. Oh, dan kalau saudara pergi ke kebun-kebun binatang, saudara akan lihat burung Raja Wali besar. Saudara pergi ke Bali, ada kebun binatang di Bali, dan saudara bisa lihat nanti di sana, bahkan saudara diberi kesempatan pakai sarung tangan. Nanti Raja Walinya terbang, datang ke tangan saudara. Wah, berat itu Raja Walinya. Besar sayapnya, ya. Menarik. Indonesia Raja Walinya ya seperti burung elang atau burung apa? Garuda. Nah, itu ya. Jadi itu, Raja Wali itu yang adalah burung yang paling besar, ya, yang paling besar. Kalau kemarin kita belajar tentang yang namanya singa, raja hutan, raja daratan, hari ini kita belajar Raja Wali, raja di angkasa, raja di udara. Wah, ya. Dan menarik. Saudara, saya berharap saudara juga bisa googling Raja Wali itu apa sih? Enak belajar bareng, ngobrol sehingga akhirnya kita membentuk perspektif yang sama. Banyak motivator menggunakan Raja Wali sebagai bagian daripada cara mereka untuk menunjukkan proses perubahan hidup. Bahkan tahukah saudara, ada begitu banyak negara di muka bumi ini yang membuat burung secara khusus Raja Wali, elang, atau Garuda yang menjadi lambang negara mereka. Termasuk Indonesia. Gitu ya. Menarik sekali. Nah, tapi kita tahu satu ayat singkat dulu supaya saudara lihat bagaimana Allah menggambarkan dirinya seperti burung Raja Wali. Dan ada juga masa di mana kita ditunjukkan sebagai burung Raja Wali. Coba kita buka satu dulu, Ulangan 32. Ayat yang ke-11. Dan nanti akan ada bagian khusus ayat firman Tuhan membedah ini. Tapi saya buka dengan ini, lihat sama-sama. Ulangan 32, ayat 11 sampai 12. Oke, mari bangkit berdiri, kita baca dua ayat ini bersama-sama. 1, 2, dan 3. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah apa? Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Silakan duduk. Ya, Tuhan itu digambarkan menyertai seperti apa? Raja Wali. Wah, Raja Wali, ya. Nah, tapi hari ini kita akan bahas khusus mengenai Raja Wali ini, sehingga kita bisa melihat bagaimana Raja Wali ini diimplikasikan dalam hidup kita. Kita akan lompat dalam Yesaya 40. Oke, Yesaya 40. Ini ayat yang terkenal di ayat 31. Kita baca dulu, baru saya akan jelaskan kepada kita. Yesaya 40 ayat 31. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama apa? Raja Wali yang apa? Naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oke. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang Raja Wali ini, yang adalah gambaran Tuhan dan gambaran kita sebagai umat Tuhan. Bagaimana ceritanya Raja Wali ini di kitab Yesaya dan hubungannya dengan hidup kita. Saudara, kitab Yesaya ini, secara khusus Yesaya 40 adalah bagian di mana bangsa Israel karena kejahatan mereka, karena dosa mereka, karena mereka mengganti Allah dengan ilah lain, dewa-dewa berhala, lalu mereka akhirnya dihukum Tuhan, mereka ditawan
ditawan di pembuangan di Babel, lalu ada masa di mana mereka selesai masa tawanannya disuruh pulang kembali ke tanah kampung halaman ke Israel. Nah, jadi itu kisahnya di Yesaya 40 ini. Tapi tahukah saudara, di Yesaya 40 ini kenapa ada muncul ayat ini? Karena bangsa Israel selama mereka di dalam pembuangan, mereka punya perasaan seperti ini. Ayat 27. Lihat ayat 27. Ini perasaan bangsa Israel, bahkan perasaan ini dialami oleh banyak orang hari ini. Baca sama-sama ayat 27. 1, 2, 3. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Siapa di antara saudara pernah ngomong ini pada diri sendiri? Yaitu apa? Mana Tuhan? Kok Tuhan sepertinya nggak memperhatikan saya? Coba tanya kiri kanan. Pernah punya perasaan itu? Coba tanya dulu, tepuk dua. Pernah punya perasaan nggak? Seperti ditinggalkan Tuhan. Mana Tuhan? Nggak ada. Saudara pernah? Yang pernah coba angkat tangan. Saya juga pernah merasa, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan enggak memperhatikan hakku? Gitu. Hidupku tersembunyi. Mereka merasa bahwa, karena dulu bangsa Israel itu mikir begini, rumah Tuhan hanya ada di Yerusalem, di kampung halaman mereka. Kalau mereka dibawa keluar dari Yerusalem, maka apa yang terjadi? Di sana tidak ada Tuhan. Sehingga mereka bilang, hidup kami tersembunyi dari Tuhan. Kami jauh dari tabut Tuhan. Tuhan sudah melupakan kami. Tuhan tidak perhatikan kami. Saudara, sebelum mereka dilepaskan, mereka ada di Mesir. Mereka di sana selama 400 tahun. Mereka berdoa, mereka teriak, mereka menangis. Tuhan, di mana Engkau? Wah, saudara bayangkan, 400 tahun. Belum lagi apa yang terjadi. Dikatakan 3 kali masa 70 tahun. Mereka itu dibuang dalam pembuangan di Babel. Bangsa-bangsa lain menangkap mereka, memperbudak mereka. Mereka mulai ragu, apakah aku adalah bangsa pilihan Tuhan? Saudara, omongan seperti ini banyak kali terjadi. Perasaan seperti ini seringkali kita temukan di dalam hidup orang-orang yang dipenjara, orang-orang yang sakit di rumah sakit, atau mungkin mereka nggak di penjara, mereka nggak di rumah sakit, tapi mungkin mereka seperti kita, merasa bahwa beban masalah hidupnya belum beres-beres, belum selesai. Kenapa? Ada tanda tanya besar. Di mana Tuhan? Golongan ateis ngomong begini, kalau Tuhan itu baik, kenapa dia biarkan kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu penuh kuasa, dia sanggup buat semuanya. Kenapa dia biarkan yang namanya perang, dia biarkan kelaparan, dia biarkan ada orang diperkosa, dia biarkan ada terjadi pembunuhan. Di mana Tuhan? Saudara, pertanyaan ini banyak membuat generasi muda tidak menemukan Tuhan, sehingga mereka akhirnya tidak percaya sama Tuhan. Kadang-kadang kita ketika semua hidup baik-baik saja, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Waktu tidak baik-baik, haleluya. Ya saudara mulai marah, gak fair. Aku udah berdoa Tuhan, aku udah ibadah, aku sudah berpuasa, aku udah melakukan semua bagianku, tapi kenapa Engkau izinkan ini Tuhan? Susah saudara. Bagi saudara yang belum pernah mengalami, saudara hanya masuk di telingamu ini sebagai informasi. Tapi dengar, saya pastikan, pasti satu waktu kau akan mengalami. Mengapa? Karena momen seperti itu adalah saat di mana Tuhan menunjukkan dirinya. Siapa dia? Semua tokoh dalam Alkitab mengalami itu. Dan juga kita mengalami, kita belajar supaya kita bisa jawab pertanyaan itu. Amin.
kita orang-orang nanya, di mana Tuhan? Supaya kita bisa ngomong sama mereka. Saudara dengar, kisah ini, mereka merasa hidupku tersembunyi. Saya minum dulu. Karena memang pengumuman kemarin harus bawa tumbler. Jadi supaya sekalian iklan. Saudara dengar baik-baik. Lanjut di ayat 28 dibilang. Lihat sama-sama. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah apa? Allah yang kekal. Terus apa? Yang menciptakan bumi dari mana? Dari ujung pandang ke ujung. Dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi apa? Lelah dan tidak menjadi apa? Lesu. Terus tidak terduga pengertiannya. Saudara dengar baik-baik. Ayat 28 ini 2 kali dikatakan tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar. Mundur ke belakang, ayat 21. Ngomong juga gitu, lihat ayat 21 dibilang. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya, tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan. Artinya saudara, dengar baik-baik. Hal ini memang sulit dipahami, sampai orang gak ngerti. Nggak ada satu jawaban yang bisa membuat pertanyaan itu terjawab. Itu sebabnya kita perlu, ketika ini terjadi, kita perlu berdoa, Tuhan tunjukkan dirimu, jelaskan kepada aku, apa hal ini Tuhan di balik hal ini. Karena bangsa itu sendiri, mereka sudah sangat lama dalam perbudakan, sehingga mereka itu lupa tentang Tuhan. Padahal saudara tahu, dengar baik-baik, ayat ini dicatat, saudara lihat di ayat yang pertama, itu adalah masa di mana mereka perbudakan sudah berakhir. Coba lihat ayat 1 sampai 2, dia bilang begini, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Tuhan. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah apa? Berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Dengar baik-baik, perhambaan sudah berakhir, kesalahan telah diampuni. Ini berita yang harus kita bawa kepada semua orang, bahwa Yesus sudah menyelesaikan namanya kutuk perhambaan. Katakan amin. Yesus sudah membayar semua dosa, sehingga kesalahan kita ditanggung Yesus di atas kayu salib, dan kita menjadi orang yang merdeka dalam Kristus. Tapi dengar, berita kelepasan ini itu masih belum nyampe di hati. Karena apa? Karena mereka sudah terlalu lama di luar Tuhan, sehingga mereka, benarkah ini bahwa perbudakan kami sudah berakhir, bahwa kesalahan kami sudah diampuni? Suatu kali ketika Perang Dunia Kedua berakhir, Jenderal Inggris Eisenhower namanya kalau nggak salah, ketika dia ditawan, coba nanti boleh cek lagi namanya, ditawan di dalam kamp konsentrasi Jepang. Lalu apa yang terjadi? Hiroshima dan Nagasaki dibom tanggal 6 Agustus dan tanggal 9 Agustus. Ketika dibom, dan akhirnya Jepang menyatakan diri, menyerahkan diri kepada sekutu. Dan setelah itu pesawat terbang membawa selebaran kertas gitu ya, bahwa perang sudah selesai, sekutu sudah dikalahkan, kita menang. Saudara tahu akhirnya apa yang terjadi? Ketika itu diberikan, banyak orang yang belum tahu bahwa perang sudah berakhir. Tapi jenderal ini, ketika dia di dalam tawanan, dia membersihkan rumput, dan selebaran itu turun datang kepada di lapangan itu, dan dia ambil. Sekutu sudah kalah, Jepang sudah ditaklukkan. Karena dia jenderal, dia langsung datang. Dia masuk ke kantor polisi, kantor tentara, tempat dia ditahan itu. Dan dia lucuti semuanya, dibilang, kamu sudah kalah. Kamu sudah kalah, kami Inggris yang menang. Dilucuti semuanya, kamu tidak punya hak lagi. Dilepaskan, karena dia jenderal. Semua mereka jadi tunduk. Saudara dengar baik-baik, itu namanya berita kelepasan. Sama-sama bilang, berita kelepasan. Tapi enggak semua orang siap dengan berita kelepasan.
Ada yang masih sembunyi di dalam gua, sembunyi dalam hutan. Nggak tahu kalau sudah perang selesai, sudah merdeka. Nggak tahu. Dia bilang, oh sudah merdekakah kita? Dengar baik-baik, ada banyak orang di luar sana yang belum tahu bahwa perhambaan sudah berakhir, bahwa kesalahan semua manusia sudah diampuni. Itu sebabnya kita belajar ini, supaya kita bisa kasih tahu sama orang bahwa dosa sudah diampuni, perhambaan, maut sudah dikalahkan. Katakan amin. Itu berita yang baik, saudara. Itu sebabnya dikatakan, tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, tidakkah kau mengerti. Diulang-ulang, saudara. Lalu ditunjukkan siapa Tuhan ini. Dibilang seperti ini, dia menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Kenapa dikatakan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu? Karena bangsa ini melakukan perjalanan yang jauh untuk kembali ke Yerusalem, dan mereka ini memandang Allah tanpa harapan, dan mereka ini kehilangan kekuatan. Dikatakan, hei, kita akan menjadi sama dengan Allah yang kita sembah. Allah kita itu kuat, dia tidak menjadi lemah. Makanya kita juga tidak akan menjadi lemah. Dikatakan lanjut ayat 29. Ayo baca sama-sama ayat 29. Ini keren. Sama-sama 1, 2, 3. Dia, yaitu siapa? Tuhan tadi. Tuhan yang kekal, yang menciptakan langit, bumi dari ujung ke ujung. Tuhan yang tidak pernah lelah, yang tak terduga pengertiannya. Tuhan ini memberi apa? Kekuatan. Katakan sama-sama, kekuatan. Kepada siapa? Yang lelah. Saudara pernah lelah? Wah, belakangan ini ada meme di Indonesia. Kalau dia salah berbuat sesuatu, lalu dibilang apa? Mungkin dia lelah. Coba lihat kiri kananmu, apakah wajah-wajah lelah? Aduh, lelah kayaknya sampai ngantuk gitu loh, capek. Lelah. Ya. Saudara dengar baik-baik. Kalau fisik lelah, saudara dengar baik-baik, mudah diselesaikan. Tapi kalau jiwanya lelah, wah. Saudara pernah punya jiwa yang lelah? Gitu loh. Pernah ya? Ada. Kalau jiwa lelah. Coba ya, kita lihat nanti, saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Loh, apa bedanya kekuatan dan semangat? Dikatakan kepada lelah itu karena lowbatnya sudah di bawah. Tetapi yang dikatakan semangat kepada yang tiada berdaya, dia masih punya, tapi nggak bisa membuat dia melakukan sesuatu. Nah, saudara dengar, apalagi anak-anak muda, kita lihat ini. Saya akan baca dulu ayat 30 dan saya jelaskan. Kita lihat ayat 30, 1, 2, 3. Orang-orang muda menjadi apa? Lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh, tersandung. Teruna-teruna beda dengan anak orang-orang muda. Jadi kalau orang-orang muda adalah orang muda pada biasanya. Teruna ini orang muda yang disiapkan untuk mereka berperang, disiapkan untuk pekerjaan khusus. Dan orang-orang ini adalah simbol kekuatan. Orang muda adalah simbol apa? Kekuatan. Teruna itu adalah simbol ketangkasan. Tapi apa yang terjadi? Dibilang, orang muda yang menjadi simbol kekuatan pun bisa menjadi lelah dan bisa menjadi lesu. Teruna-teruna yang menjadi simbol ketangkasan pun bisa jatuh tersandung. Why? Dengar baik-baik. Kenapa sampai ini ditunjukkan? Supaya manusia tahu bahwa kita terbatas. Katakan, saya terbatas. Dan ayat ini dengar anak-anak muda. Ini yang terjadi, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Betul, saya mengakui, hari ini anak-anak muda tidak sekuat anak-anak muda zaman dahulu. Nggak percaya. Karena anak muda nggak dilatih. Anak muda yang kuat hanya jempolnya. Betul. Hari ini, kekuatan anak muda di scrolling. Betul. Ajak anak muda naik gunung. Help. SOS 911. Betul. Laki perempuan sama saja. Makanya kita harus bongkar ini. Ini yang dilakukan iblis. Sehingga kita nggak bisa melihat kekuatan Allah. Dia buat kita lemah. Anak-anak muda mentalnya sekarang. Makanya dibilang apa? Generasi apa? Strawberry. Satu sisi strawberry itu enak ya.
Saudara, di Indonesia saya makan stroberi nggak enak, asem. Tapi waktu saya ke luar negeri, enak stroberi. Saudara, dengar baik-baik. Kita generasi stroberi yang mudah busuk, mudah hancur kalau jatuh. Anak muda sekarang. Ada HRD, saudara tahu HRD ya? Human Resource Development. Dia ini yang biasa personalia, wawancara orang mau kerja. Wawancara. Waktu wawancara, saudara tahu apa yang terjadi? Wawancara. Ditanya. Waktu ditanya, pertanyaan-pertanyaan yang sulit, sebenarnya nggak sulit. Tapi bagi dia sulit. Lalu dia bilang, apa hubungannya pertanyaan ini dengan pekerjaan ini? Jangan buat saya menjadi kelihatan bodoh. Diserang balik ini personalia. Itu kan pertanyaan umum. Seperti anak-anak sekarang. Coba ya kalau ditanya. Siapa tokoh yang paling besar subscribernya? Banyak anak-anak tahu. Yang paling banyak. Siapa top scorer gol Piala Dunia? Banyak yang tahu. Anak-anak di Indonesia. Waktu ditanya 10 tambah 6 berapa? 17. Betul. Anak-anak di Indonesia, anak-anak muda, SMA, bahkan ada yang kuliah. Ditanya. Siapa teman Soekarno dalam merumuskan proklamasi? Dia bingung. Betul, saudara. Dia jawab aneh-aneh. Anak muda menjadi lelah hari ini. Coba kita spill sedikit, ya. Spill dulu bang. Kita perlu spill apa yang membuat anak muda lelah. Saudara tahu apa yang membuat anak muda lelah? Yang pertama adalah apa yang dia lihat. Apa yang dia lihat. Dia tergoda dengan yang dia lihat. Kulit putih. Maka butuh apa? Ya, kertas pasir. Butuh apa saudara? Lotion, dan macam-macam. Ya, butuh supaya apa? Glowing. Betul. Apa yang dia lihat. Apa yang dia dengar membuat dia lelah. Makanya ada FOMO. Fear of missing one. Dia gak mau kalau ketinggalan. Ya, apa itu? Dia dengar ini, gitu loh. Lagi heboh pedal, aku juga mau. Raketnya mahal, Terus waktu main, capek. Apa coba? Anak muda. Belum lagi apa? Perasaannya. Anak muda itu mudah lelah perasaannya. Contoh, waktu dia posting sesuatu, tiba-tiba netizen Indonesia kan kekuatannya menghujat. Ketika tiba-tiba diomongin, gak kuat. Saudara, benaran ini. Kita mudah lelah dengan semua itu. Kita membuat standar hidup kita di luar yang bukan dari Tuhan. Wah. Menjadi lesu. Sama-sama bilang lesu. Coba tunjukkan wajah lesu. Saudara dengar baik-baik. Lesu ini menular. Itu sebabnya dengar baik-baik. Kalau ada yang lesu, semangat. Sama-sama bilang semangat. Nah, coba goncang kiri kanan bilang, jangan lelah, jangan lesu, semangat. Saya tanya sama saudara, saudara suka nggak melihat wajah lesu? Benar nih, suka nggak? Saudara lebih suka melihat wajah lesu atau semangat? Oke. Saudara pilih. Saudara dengar baik-baik. Lanjut dikatakan teruna jatuh tersandung. Apapun skill kita tanpa Tuhan, kita akan bisa jatuh. Dengar baik. Apapun. Dan dengar, ini yang menjadi masalah. Sama-sama bilang masalah. Bukan berarti kalau kita dalam Tuhan, kita tidak pernah lelah. Bukan berarti kalau kita dalam Tuhan, kita nggak pernah lesu. Berarti robot dong kalau gitu. No! Kita akan lelah, kita akan lesu, tapi beda. Karena ada pengharapannya, nanti kita akan baca. Dan juga bukan berarti kalau kita dalam Tuhan, kita nggak akan pernah gagal. Kita juga akan gagal. Kita akan jatuh tersandung. Tapi bedanya adalah kita punya pengharapan untuk bisa move on. Makanya dikatakan 31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sama-sama bilang menanti-nantikan Tuhan.
Kata menanti ini, saudara, diambil dari bahasa aslinya sama dengan nama anak kami yang dibaju ke depan tadi. Yaitu kava. Kava. Sama-sama bilang kava. Terkenal dia. Kava itu, saudara, kata menanti ini, kava ini, artinya itu ada dua hal besar, ada beberapa. Yang pertama, kava itu seperti tali yang keras ditarik, tiba-tiba diregangkan. Nah gitu loh. Itu kava itu, tali yang keras ditarik, diregangkan. Ya, seperti tarik nafas, gitu loh. Yang kedua, yang namanya kava itu memberi harapan. Jadi, saudara, sesuai dengan ayat ini, saudara, kenapa bisa menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru? Karena menantikan Tuhan ini, kava itu satu lagi istilahnya adalah rest, istirahat. Saudara dengar baik-baik. Ada banyak orang tidak pernah istirahat hari ini. Nggak percaya. Tubuhnya tidur, otaknya nggak istirahat. Makanya banyak orang ditemukan sleep call. Lampu mati, selimut ditutup, tapi handphone masih ada di mata aja gitu. Betul, bahkan ibadah seperti ini. Gamenya masih nyala, supaya saya dapat skin yang baru. Karena kalau dimatikan nanti, saudara dengar baik-baik. Kita nggak pernah menantikan Tuhan, kita nggak pernah istirahat. Banyak orang nggak pernah istirahat. Kenapa kita ibadah hari Minggu? Saudara tahu nggak kenapa orang ibadah hari Minggu? Ini ibadah hari Minggu itu bukan dimulai dari jemaat mula-mula. Ini dimulai dari zaman penciptaan. Ketika Allah selesai bekerja pada hari yang ke-7, dia membuat sebuah hari istimewa. Katakan hari istimewa. Untuk dia beristirahat, untuk dia sabat. Bukan karena dia capek. Karena tadi katakan Allah itu kekal, dia tidak pernah lelah, dia tidak pernah lesu. Dia itu kuat. Tapi kenapa dia harus berhenti? Karena dia mau kasih contoh buat kita. Ada banyak orang pemburu dolar. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus memburu dolar. Nggak dapat-dapat, saudara. Saudara, karena apa? Karena kita butuh istirahat. Dengar baik-baik. Semua kita. Para pebisnis, suami, istri, mahasiswa. Apapun kegiatan kita. Kalau engkau kehilangan istirahatmu, maka engkau akan kehilangan harapanmu. Ada banyak orang tidak melihat pola ini. Kenapa didesain ibadah? Supaya kita beristirahat dan kita bersekutu dengan Tuhan. Bukan berarti Senin nggak bisa bersekutu, Selasa nggak bisa bersekutu. Bisa, saudara. Tapi ada waktu khusus dan istimewa. Saya tanya sama saudara. Yang suami istri angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Oke, turunkan tangan. Yang pacar, udah punya pacar angkat tangan. Oke, turunkan tangan. Saya tanya sama saudara, yang suami istri atau yang pacaran, kamu mau duduk nggak dengan pasanganmu tapi sambilan? Ngerti maksudnya sambilan? Mah, kita makan bersama yuk, makan di restoran ini. Makan sama-sama. Tapi satu sibuk dengan handphonenya. Iya, oh iya. Iya, gimana mah ini segala macam. Ya, jadi saudara suka nggak gitu? Suka nggak? Nggak suka? Benar nggak suka? Kayaknya suka, saudara. Saudara dengar baik-baik. Sabat itu seperti itu. Istirahat yang dibilang Tuhan itu seperti itu. Jangan urusan-urusan yang lain. Hari ini, bahasa Inggrisnya itu, bahasa Bataknya, just you and me. Wes. Gitu loh. Hanya engkau dan aku. Dunia ini milik kita berdua. Wih. Yang lain ngontrak. Wih. Saudara dengar baik-baik. Itu yang Tuhan mau, keintiman. Sama saya bilang keintiman. Menanti-nantikan Tuhan di sini, maaf, bahasa Makassar bagus. Yaitu bilang ngomong gini, tidak tunggu bodoh-bodoh. Saudara nggak ngerti frasa itu. Artinya gini, menanti-nantikan Tuhan ini bukan kita diam tak berbuat apa-apa. No.
Tapi menantikan Tuhan ini adalah seperti tadi. Seperti tali yang diregangkan. Kalau tali diregangkan terus, makin lama dia akan apa? Mudah apa? Putus. Sama saudara. Tuhan gak mau diregangkan. Jadi kita bisa rest, bisa tarik nafas. Coba sama-sama tarik nafas ya. Nanti habis tarik nafas dulu, tahan 5 detik baru lepas. Boleh ya? 1, 2, 3. Tarik nafas panjang. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Buang. Panjang buangnya. Coba lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Saudara, secara biologi, kata menanti-nantikan Tuhan rest di situ, saudara begini. Waktu kita tarik nafas, oksigen masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam darah kita, membuat sirkulasinya jadi lancar. Ini menolong sehingga tubuh kita siap untuk hal selanjutnya. Menanti-nantikan Tuhan di sini adalah menghentikan langkahku, mengevaluasi langkahku bersama dengan Tuhan, bertanya sama Tuhan, apakah jalanku sudah benar? Dan selanjutnya, kemana aku Tuhan? Itu menantikan Tuhan. Jadi bukan menantikan Tuhan, no. Menantikan Tuhan itu saat dimana kita berhenti sebentar. Berhenti sebentar. Dan tunggu Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Kita menantikan Tuhan. Kalau pola burung Raja Wali, maka dikatakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi. Ada 3 masa di mana burung Raja Wali menanti. 3 masa yang paling terkenal. Yang pertama adalah dia menanti mangsa yang tepat. Menanti mangsa, bilang menanti mangsa. Dari ketinggian dia akan lihat mangsa. Dia akan lihat. Dan kapan dia waktu yang tepat untuk turun dengan kecepatan yang tinggi untuk ambil mangsa itu. Entahkah itu ikan, entahkah itu ular, entahkah itu binatang-binatang yang lain. Dia tunggu dengan tepat, dia tunggu. Dan dia melihat dari jauh, entahkah dia sedang terbang atau dia sedang hinggap, dia tunggu waktu yang tepat. Banyak orang gak bisa menunggu, saudara. Banyak orang menunggu. Yang kedua, burung Raja Wali itu menunggu, yaitu menunggu badai. Sama-sama bilang, menunggu badai. Kenapa dia menunggu badai? Karena sayapnya besar, badannya berat. Badai itu bagi semua burung-burung yang lain membuat mereka lari jauh. Tapi bagi burung Raja Wali, badai itu menjadi alat untuk menolong dia bisa terbang tinggi. Badai itu angin yang kuat yang menjadi alat pendorong baginya untuk dia bisa naik lebih tinggi. Itu sebabnya ketika badai datang, semua burung lari, dia tunggu badai itu datang. Semakin dekat, dan dia akan masuk. Waktu dia masuk, dia akan circle berkeliling sesuai dengan yang namanya putaran badai itu. Sampai dia dapat ritmenya. Ketika dia masuk, dia dapat ritmenya, dia akan masuk ke tengah. Dan badai itu tidak akan merusak dia karena burung Raja Wali punya selaput khusus di matanya yang bisa menutupi matanya dari yang namanya debu, dari namanya pasir, batu atau sampah-sampah yang bisa merusak pandangannya. Sehingga dia bisa melihat dengan jelas. Dan selanjutnya, supaya saudara tahu, mata burung Raja Wali beda dengan mata kita. Matanya bisa melihat kiri kanan pada waktu bersamaan. Kalau kita kan kiri, kanan, betul ya? Kalau burung Raja Wali, satu bisa kiri, satu bisa kanan. Itu hebatnya saudara. Dan dia terbang mengikuti yang namanya arah putaran itu. Lalu dia akan masuk di tengah. Lalu dia akan terbang naik ke atas. Daya dorong daripada badai itu. Dia tunggu. Saudara, ada di antara kita yang tunggu badai kehidupan? Enggak ada. Bahkan kita berdoa, lalukanlah badai ini Tuhan. Tapi dengar. Itu sebabnya saya katakan, bukan berarti kalau dalam Tuhan kita itu tidak lelah, tidak lesu, tidak takut, tidak gagal. Dengar, kalau badai itu pun datang, kita tahu apa yang kita buat. Kita tahu apa yang kita buat. Karena apa? Dengar baik-baik. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita keluar dari badai, katakan amin. Hanya Dia. Saya usia belum setua yang lain.
Tapi setengah daripada usia kehidupan saya sudah jalani. Setengah saya sudah jalani. Saya lihat saudara, bahwa apa? Benar hanya Tuhan yang bisa menolong kita untuk melewati badai. Benar saudara. Kadang-kadang memang masa menunggu itu lama. Masa menunggu itu lama. Gitu loh. Tapi dengar baik-baik. Layak untuk ditunggu. Lama tapi nggak layak untuk ditunggu, kasihan. Yang terakhir saudara, masa menunggu yang namanya burung Raja Wali ini adalah masa seperti di mana dia mengalami yang namanya paruh baya. Sama-sama bilang paruh baya. Dan inilah yang namanya, kalau saudara lihat, rebirth on an eagle, yaitu bagaimana burung ini seperti lahir baru, lahir kembali. Burung Raja Wali itu usianya bisa awalnya 20 sampai 30 tahun. Setelah itu dia punya dua pilihan, yaitu mati atau lahir kembali. Oke ya, mati atau lahir kembali. Kalau mati, ya udah selesai saja. Di usia 20-an terus ke atas, ini yang terjadi pada burung Raja Wali. Sayapnya akan makin lebat. Kukunya akan makin panjang, paruhnya akan makin panjang. Kalau saudara lihat paruh Raja Wali itu yang di bawah lurus, yang di atas bengkok begini. Semakin panjang itu sehingga dia susah buka mulut, susah makan. Kukunya yang panjang itu akan sulit buat dia mencengkeram yang namanya mangsa yang akan diambil. Bulunya yang tebal itu akan membuat dia susah untuk terbang. Pilihannya adalah mengakhiri hidup dengan itu semua atau lahir kembali. Untuk lahir kembali dia akan pergi ke sarangnya, ke tempat yang tinggi. Dan ini yang dia lakukan. Dia akan tinggal di sana. Saudara boleh lihat kisah ini di dalam internet, bagaimana burung Raja Wali. Dia akan lakukan itu. Dia pertama-tama akan naik ke atas sarangnya. Di atas sarang itu sebelumnya dia persiapkan dulu makanannya. Karena selama di sarang itu dia akan menunggu. Di tempat yang tinggi dia menunggu. Predator yang lain bisa bunuh dia di situ. Dan dia bisa mati kelaparan. Bagi Raja Wali yang punya pasangan, mereka akan bergantian. Kau dulu, setelah itu baru aku. Tapi kalau Raja Wali yang sendiri, bayangkan ini akan lakukan. Dia naik ke tempat yang tinggi, sarang yang begitu besar. Dia akan tunggu di sana supaya dia lahir kembali. Dia akan ambil patoknya ini, dia akan pukul itu patoknya. Dia akan pukulkan ke batu sampai paruhnya lepas yang atas. Dan dia akan menunggu. Makanya saudara bisa lihat ada burung Raja Wali yang namanya patok yang di bawah ini, paruh yang di bawah ini panjang, yang di atasnya tumpul. Karena dia sedang menunggu. Dia sedang putuskan itu supaya yang baru tumbuh. Dan itu seperti kuku. Jadi kuku Raja Wali dan paruhnya itu seperti kuku kita yang bisa tumbuh. Setelah itu tumbuh, dia tunggu di situ, dia tumbuh, dia akan dengan yang namanya paruhnya itu, dia akan cabuti yang namanya, dan kakinya dia akan cabuti yang namanya bulu-bulunya. Dia akan cabuti bulu-bulunya. Ketika dia cabut bulu-bulunya, maka itu akan memberikan kekuatan bagi dia untuk nutupi dia. Bisa jadi musim dingin menutupi dia. Atau cuaca dingin waktu malam hari, nutupin dia. Lalu ketika sudah selesai, dia dengan paruhnya juga akan lepaskan yang namanya kuku-kukunya dan semuanya. Dan setelah itu dia akan muncul sebagai Raja Wali yang baru. Sewaktu menunggu ini saudara, banyak penelitian. Ada yang bilang 5 bulan sampai 150 hari. Ada yang bilang sekian minggu. Macam-macam tergantung ras Raja Walinya dan daerah mana. Katanya juga tergantung musimnya. Kalau musim dingin beda dan macam-macam. Tapi anyway, dengar baik-baik. Waktu menunggu di sana gak enak. Between life and death. Antara hidup dan mati. Waktu aku lepaskan paruhku, gimana aku makan? Waktu tiba-tiba aku lepaskan paruhku, musuh bisa datang dan membunuh aku. Waktu aku lepaskan bulu-buluku, aku menjadi jelek. Dan aku kedinginan. Tapi dia harus menunggu sampai bulunya tumbuh. Waktu aku lepaskan yang namanya jari-jariku, kuku-kukuku, maka apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa mencengkeram makanan untuk masuk ke mulutku? Dengar, banyak orang tidak sabar menunggu. Kita mau langsung jadi Raja Wali yang naik terbang tinggi, langsung terorbit, terlihat kepada semuanya. Kita nggak sabar menunggu proses Tuhan.
Sama-sama bilang menunggu proses Tuhan. Sekali lagi menunggu proses Tuhan. Saudara dengar, kalau kita nanti akan belajar tentang hal itu dari kitab Mazmur. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara, setelah itu terjadi, mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Sama-sama bilang dengan kekuatan sayapnya. Kekuatan sayap ini diperoleh yang baru tadi, yaitu ketika dia rebirth, ketika dia buat. Makanya dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi apa? Lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah, yaitu orang-orang yang menantikan Tuhan ini. Oleh sebab itu saya tutup hari ini firman Tuhan ini dengan 3 kesimpulan. Yang pertama, tahukah saudara bahwa manusia terbatas, Tuhan tidak terbatas. Terbatas apa? Kekuatannya. Terbatas apa? Pengertiannya. Terbatas kesabarannya. Kita terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas. Itu dulu yang pertama. Saudara harus sadar itu. Harus terima. Harus terima. Yang kedua, akan ada masa di mana kita berkata, di mana Tuhan? Tuhan melupakan aku. Orang tuaku melupakan aku. Teman-temanku melupakan aku, suamiku lupakan aku, istriku melupakan aku, anakku lupakan aku. Akan ada masa. Tapi dengar, pada waktu itu terjadi, ketahuilah, Tuhan selalu ada bersama kita. Yang ketiga dari firman Tuhan ini kita belajar, bahwa akan ada masa di mana kita apa? Lelah, lesu, dan letih. Di mana kita jatuh, tersandung. Tapi Tuhan kasih solusi, sama-sama bilang solusi. Yaitu apa? Menantikan Tuhan, sama-sama bilang menantikan Tuhan. Karena waktu kita menantikan Tuhan, kita diajar untuk apa tadi? Istirahat. Kita diajar untuk evaluasi diri, nanya sama Tuhan. Kita waktu menantikan Tuhan tuh kita dibawa ke tempat yang tinggi. Di dalam Alkitab tempat tinggi selalu digambarkan dengan apa? Berdoa. Raja Wali kata menanti itu adalah masa di mana kita seperti berdoa, berpuasa. Itu sebabnya di gereja ini saudara didorong berdoa, didorong berpuasa. Kita harus lakukan itu. Kita lakukan itu. Lalu setelah itu, saudara dengar baik-baik. Kita harus kembali, katakan sama-sama, kembali. Kembali sebagai mahasiswa, kembali sebagai suami, sebagai istri, sebagai pebisnis, kembali sebagai pelayan Tuhan. Kita keluar dari kelelahan, kelesuan, kita keluar dari kejatuhan, kita keluar dari perasaan-perasaan yang tidak baik itu, dan kita terbang tinggi karena kita mengalami yang namanya apa? Kekuatan yang baru. Kita terbang tinggi, muncul untuk kasih tahu, I'm ready. Sama-sama bilang, I'm ready. Sekali lagi, I'm ready. Saya siap begitu loh. Banyak orang gak siap, saudara. Karena apa? Sahabat seperti bangsa itu belum bisa move on. Kami masih, tubuh kami sudah keluar dari perbudakan Babel, tapi pikiran, hati, perasaan masih di Babel. Banyak orang gitu, sudah keluar, Yesus sudah mati bagi kita untuk melepaskan kita dari dosa, tapi masih tinggal dalam dosa. Makanya hari ini kita sedang diajar Tuhan untuk menantikan Tuhan. Diajar untuk rest, diajar untuk istirahat, diajar untuk sabat, diajar untuk dibaharui kekuatannya. Saudara, kita perlu beristirahat dalam banyak hal. Saudara perlu beristirahat untuk makan. Kasih istirahat itu lambung. Jangan makan terus. Betul saudara. Perlu tidur dengan baik. Kasih istirahat itu jantung. Betul. Kasih istirahat itu semuanya. Kalau saudara tidak tidur dengan baik. Tidur jam 1 subuh. Bangun jam 12 siang. Saudara sedang membuat siklus kehancuran dalam tubuh saudara. Tidak beristirahat dengan baik. Otak perlu istirahat, mata perlu istirahat. Jangan scrolling handphone terus. Saudara perlu, sampai hari ini saya kemana-mana, saya masih tak bawa Alkitab. Kenapa? Itu momen saya melepaskan diri dari handphone saya. Karena kalau saya pegang terus, bisa bahaya tubuh ini. Saudara tahu itu kan? Handphone bisa berbahaya, betul ya? Saudara taruh itu handphone di kantong. Bagi yang perempuan, saudara bisa cancer.
payudara. Laki-laki bisa merusak jantung. Laki-laki taruh handphone di kantong begini, bisa merusak yang namanya kesuburan kita pria. Engkau yang taruh handphone tidur di sebelahmu begini, radiasinya bisa merusak apa? Otak kita. Saudara harus berani buang handphonenya. Betul, saudara harus berani pilih. Banyak orang tidak berani lakukan. Karena apa? Karena dia sayang. Sementara itu adalah sumber kelelahan. Kita pegang terus ini sumber kelelahan, gak apa-apa, aku ada sumber kekuatan. Betul kan? Banyak kita seperti itu. Pakai doping vitamin supaya bisa terus lakukan ini. No, saudara. Seperti tadi saya bilang, Tuhan mau kita menantikan dia. Kita sama dengan dia duduk. Lepaskan handphone. Kita tidak terdistraksi dengan yang lain. Saya berharap momen pertengahan tahun ini menjadi rebirth, di mana kita lahir kembali, bukan hanya lahir baru, tapi lahir kembali untuk menata hidup dengan baik. Ada banyak masalah di luar sana, anxiety, kekhawatiran berlebihan. Banyak orang mudah bunuh diri hari ini. Gereja Tuhan harus keluar memberi jawaban. Banyak rumah tangga tidak kuat, mudah hancur. Anak muda tidak tahan ketika dibentuk. Anak muda menjadi generasi yang cengengesan. Dengar baik-baik, gereja harus bangkit dan kasih tahu. No, kita harus kembali kepada Tuhan, kembali kepada firman. Saudara dengar baik-baik. Itu sebabnya Tuhan kirim kita ke sekolah, ke kampus, ke dunia bisnis. Kita tinggal di berbagai lingkungan yang berbeda. Kita mengenal banyak orang. Supaya ketika kita ketemu mereka, saudara akan melihat kelelahan di mata mereka. Kau melihat ketakutan, kekhawatiran dalam hidup mereka. Kita bisa datang kepada dia dan bilang, tidakkah kau tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah lelah, tidak pernah tertidur, dia mengasihimu. Ibu hanya butuh waktu istirahat sebentar. Gitu. Pemain musik boleh maju. Sambil menunggu pemain musik maju, saya kasih kesaksian singkat sedikit. Satu kali kami ada perjalanan pelayanan ke satu kota. Lalu di satu kota ini, saudara, tim kami baru mau melayani di kota itu, tapi ada sebuah tim yang sudah melayani lama, hamba Tuhan di kota itu. Lalu saya datang ke rumahnya dan mulai ngobrol. Waktu kami ngobrol, ternyata saudara, bapak ibu ini sudah menikah, kalau nggak salah sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun, mereka melayani Tuhan. Dan 5 tahun, mereka rasa seperti sendiri, tidak ada teman. Makanya waktu kami datang, mereka senang sekali. Dia tahu kami datang, dia bilang, saya hubungi Pak, saya dapat nomor Bapak dari si Anu. Boleh saya mampir ke rumah? Boleh Pak. Dia senang sekali, dia jamu kami makan. Ayo makan. Saudara tahu waktu duduk ngobrol, saya temukan keletihan yang begitu berat dalam hidupnya. Dia capek. Dia capek dalam hidup itu. Saking capeknya saudara, waktu ngomong itu seperti nggak ada rasanya. Saudara pernah ketemu orang seperti hopeless? Ya, ngomong ya udah itu aja. Susah ya udah, memang karena susah ya udah. Nggak punya keinginan lagi untuk menerobos. Lalu saya tanya gitu loh. Saya sudah melihat keletihan di wajahnya. Dari nada suaranya. Seperti tidak ada api lagi. Lalu saya ngobrol. Ternyata istrinya kerja. Suaminya melayani Tuhan. Sibuk dua-dua, capek saudara. Sudah. Belum lagi keluarga selalu tanya, kapan punya anak? Saudara dengar baik-baik. Lalu pelayanan mereka sepertinya tidak menghasilkan buah. Belum menghasilkan buah. Jadi supervisornya juga, pimpinannya juga nanya. Itu menjadi beban. Belum lagi dia sendiri, gak punya teman, tempat dia bisa curhat, kasih tahu perasaannya. Numpuk semuanya, numpuk. Nah waktu kami datang saudara, kami makan sama-sama. Saya gak khotbahin dia. Saya datang ngobrol makan sama-sama. Saya bilang, Pak, hari ini saya datang mau jadi teman. Maksudnya apa Pak? Teman seperjalanan. Maksudnya apa Pak?
Saya juga melayani seperti Bapak. Dan saya mengalami masa-masa yang berat juga. Dan kadang saya tidak punya teman. Nggak ada ngerti. Dan kadang saya tergoda untuk menyalahkan orang lain. Menyalahkan pimpinan saya, menyalahkan pasangan saya. Saya pernah burn out. Istri saya pernah burn out. Kami pernah mau tinggalkan pelayanan. Betul, saudara. Pernah. Pernah kami mau tinggalkan pelayanan. Pernah bilang, sudah selesailah. Gitu loh. Ada jauh dalam hati untuk bilang selesai, give up. Letih, capek, saudara. Semua yang kami lakukan tidak rasa cukup bagi orang lain. Selalu dituntut, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Capek. Saudara tahu, saya cerita itu sama dia. Waktu kami makan, ngobrol, sampai akhirnya mulai makan buah, lalu mulai curhat lebih dalam. Saya menjadi teman menangis buat dia. Dengar baik. Susah cari orang untuk kita bisa menangis bersama. Benar. Mudah temukan orang yang menghakimi saudara dan saya. Tapi susah cari orang yang mau dengarmu dengan tulus. Itu sebabnya dengar baik-baik. Kalau hari ini kau dengar firman ini, dengar baik. Tuhan mau dengarkan keletihanmu. Kemarin saya jalan pagi, hari Jumat kemarin saya jalan pagi di sepanjang daerah ini. Saya berusaha tanya, Tuhan, try me. Coba berikan kepadaku beban dari semua orang, rumah, bisnis, dan usaha yang tinggal di tempat ini. Saya nangis. Saya rasakan ketakutan orang-orang yang bisnisnya bisa rugi. Ketakutan macam-macam dan semuanya. Dan saya bilang, Tuhan, siapa yang hadir bagi mereka? Dan di situ saya belajar, Tuhan bilang, itu gunanya kami tempatkan gerejamu ada di sekitar itu. Saudara dengar baik, ada banyak orang lelah, letih, capek, gak punya teman. Ada banyak fakta, ada satu orang bunuh diri di kota ini. Karena dia gak punya teman bercerita. Lalu ketika dia bercerita kepada orang ini, keletihan di dalam hatinya. Orang ini cerita kepada orang lain. Sehingga akhirnya dia ini naik ke gedung yang tinggi dan lompat dan mati. Cerita ini masuk di surat kabar. Di media sosial di kota kita. Dengar baik. Tuhan tunggu saudara. Ada namanya ruang tunggu Tuhan. Sama-sama bilang ruang tunggu Tuhan. Tuhan tunggu engkau. Teduhkan hati saudara, tutup mata sama-sama. Dengar baik. Tuhan sedang tunggu engkau. Tuhan peduli dengan keletihanmu. Tuhan peduli dengan kelesuanmu, Tuhan peduli. There's a waiting room of God. Ada ruang tunggu Tuhan. Makasih Tuhan. Firman ini berkata, tidakkah kau tahu Agus? Tidakkah kau tahu Johnson? Tidakkah kau tahu Pei? Tidakkah kau tahu Ayub? Tidakkah kau tahu Iki? Firman ini berkata, tidakkah kau tahu? Tuhanmu tidak lelah, tidak lesu. Dan dia menunggu saudara dan saya. Bukan hanya kita menanti-nantikan Tuhan. Tetapi dia menanti saudara dan saya. Makasih Tuhan. Aku mau keluar dari semua keletihanku dan berjumpa dengan Tuhan. Enough.
Saat ini datang sama Tuhan, bilang, Tuhan, akui keletihanmu, kelesuanmu, akui semua perasaan hatimu, bilang sama Tuhan, I come to the waiting room. Aku datang ke ruang tunggu itu, Tuhan. Aku berjumpa denganmu di tempat yang tinggi itu. Amin. Aku rest. Aku tarik nafas. Aku kafa denganmu. Aku terlepas dari ikatan dunia. Dan aku terikat dengan Engkau. Aku diregangkan. Makasih Tuhan. Thank you Lord. Suami-suami yang lelah, istri-istri yang lelah, anak-anak muda dan semuanya. Tuhan berikan kita kekuatan baru. Amin. Nantikan Tuhan. Saya ajak saudara semua boleh tenang. Bayangkanlah engkau Raja Wali itu. Bayangkanlah engkau Raja Wali itu. Bayangkanlah engkau Raja Wali itu. Ya. You are the eagle. Saudara dan saya lah Raja Wali itu.